Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari Habib Bahar alias Habib Bahar bin Smith yang ternyata video curhatannya ke media tersebar di mana-mana. Video kekecewaannya terhadap para habaib tersebar di mana-mana dan kita juga menemukannya. Videonya cukup unik karena diberi latar belakang suara cuplikan dari film G30 SPKI pada saat terjadi pengkhianatan penculikan para jenderal. Ini yang edit pinter ini, sehingga terkesan seram, menakutkan, mengerikan. Kebetulan ini pun bulan September. Ini saya pun dapat nemu. Dan asal itu orang tahu, ana mulai sekarang udah gak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, ana orang pertama yang ngelawan. Tetapi ana berjuang ngelawan mereka nih, perampok-perampok nasab, ngelawan mereka semua. Ana yang ngelawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk ana dari belakang. Ibarat kata orang tua demi menjaga perasaan orang lain, dia tidak mengakui anaknya demi menjaga perasaan orang lain, karena anaknya itu melawan seorang lain. Nah, mulai sekarang terserah. Anak udah berjuang ngebela nasab habaib, tetapi habaib sendiri yang nusuk anak. Anak paling benci dikhianati. Ternyata Habib Bahar mengaku ditikam dari belakang, dikhianati oleh para habaib. Ada apa rupanya dengan Habib Bahar? Nah, ini perlu kita telusuri. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu pokok pemicu kisruh nasab ini adalah memang Habib Bahar. Habib Bahar inilah yang memang menjadi pusat perhatian sejak beberapa tahun terakhir karena sikapnya, tindak tanduknya, ulahnya, kata-kata kotornya, dan seterusnya. Belum lagi urusannya dengan negara, urusannya dengan kepolisian, urusan dengan penjara. Sehingga boleh dikatakan Habib Bahar ini residivis. Semua kontroversi tentang Habib Bahar itu tidak lepas dari statusnya sebagai cucu Nabi. Karena dalam berbagai kesempatan dia selalu menggembar-gemborkan anak cucu Nabi. Di dalam tubuh anak mengalir darah Rasulullah, darah Nabi. Ente jangan berani-berani sama anak. Kalau berani sama anak berarti berani sama Nabi. Begitulah kesimpulannya. Sering di media dimanapun dia menggembar-gemborkan saya cucu Nabi, saya cucu Nabi, dan seterusnya. Inilah kemudian yang memicu kemarahan beberapa orang, bahkan banyak orang tentang sikapnya ini. Bagaimana ada Habib seperti ini? Atau pertanyaan, apakah Habib atau cucu Nabi ini akhlaknya seperti ini, dan seterusnya. Jadi sudah dibahas dalam video kemarin tentang dicabutnya kepercayaan terutama oleh NU status dzurriyyah Rasul kehabiban oleh para kiai-kiai muda NU zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu mengisbatkan nasab habaib itu kepada Rasulullah atas dasar husnudzon dan syuhrah wal istifadhah, husnudzon dan keterkenalan saja, maka dengan adanya fenomena habaib yang kurang menghargai NU, kurang menghargai masyarakat, maka status itu sekarang diusahakan dicabut, dibatalkan. Jadi diadakan penelitian itu oleh Kiai Imaduddin.
sebagai tokoh sentra kontroversi kehabiban dunia habaib, Bahar Smith tentu saja bertanggung jawab atas seluruh kekisruhan yang ada ini. Sebenarnya bukan Bahar Smith saja yang memantik reaksi, ada Habib Rizik, ada Habib Taufik, ada Habib-Habib lain yang suka mendawir, mengarang-arang cerita, memutarbalikkan hadis, sejarah dan lain-lain. Tetapi yang paling kontroversi, yang paling berani, yang paling ngegas, yang paling memantik reaksi dari orang-orang terutama terah pribumi Wali Songo adalah Habib Bahar ini. Apakah Habib Bahar kemudian bertanggung jawab? Saya kira iya. Dalam beberapa pernyataannya mengenai masalah nasab, memang dia orang terdepan melabrak, menghantam, melawan kepada para peneliti nasab ini. Cuman memang gaya perlawanannya yang tidak cerdik. Ibarat tembak menembak, dia terlalu brutal, terlalu kasar, terlalu bodoh. Menggunakan otot bukan otak, cenderung menyerang pribadi bukan menyerang dengan argumen, sehingga sungguh-sungguh lemah. Dia hanya memprovokasi muhibbinnya untuk membenci Kiai Imaduddin, sehingga gampang menjadi sasaran tembak balik. Peluru habis, sasaran tidak kena, malah posisi musuh semakin merangsek. Begitulah. Maka ada kemungkinan klan Ba'alawi ini menertibkan Habib Bahar dalam strategi perang ini. Jadi mereka mencoba mengunci Habib Bahar, bahkan melokalisir atau mungkin membuangnya, karena mereka mengatakan Habib Bahar tidak diakui oleh Robitoh, karena Habib Bahar telah memalsukan dokumen Robitoh Alawiyah. Habib Bahar sendiri mengatakan, saya melakukan ini demi Robitoh, demi para habaib, tapi kok kenapa hasilnya saya malah ditikam dari belakang, dikucilkan, atau bahkan tidak diakui. Nah, inilah strategi internal klan Ba'alawi untuk mengkonsolidasi atau membersihkan diri. Saya kira ini terlambat ya. Sebetulnya kalau mau, itu dari sejak awal sebelum Kiai Haji Imaduddin bergerak melakukan penelitian, sebelum reaksi keras dari masyarakat, sebelum terjadi keresahan Habib Bahar di awal-awal yang selalu kontroversi, disitulah hendaknya itu ditindaknya, diamankannya. Entah itu diadakan musyawarah, Habib Bahar jangan buat statement, Habib Bahar jangan berdakwah dulu, Habib Bahar diperingatkan dulu dan lain-lain, tetapi ini tidak ada. Ini dibiarkan saja, malah kesannya dibela terus. Maka Habib Bahar semakin jumawa, semakin berani. Jadi tindakan amputasi ini sudah terlambat, karena tingkat penyakit ini sudah kritis, kronis, sehingga dengan mengamputasi Habib Bahar pun tidak akan menyelesaikan masalah, sudah merajalela. Atau rumah Robitoh Alawiyah ini sudah kebakaran. Masyarakat tetap menuntut kevalidan atau kesohihan nasab Ba'alawi. Masyarakat tetap sebagian membatalkannya, mencabut SK-nya, tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyah Nabi lagi. Ini akan sukar dikembalikan kepercayaan ini, walaupun dengan mengamputasi Habib Bahar. Jadi bagaimana dengan nasib Habib Bahar bin Smith ini? Kita tunggu episode selanjutnya. Tetapi layaknya Habib Bahar menerima, karena dia memang salah satu sumber konflik ini, yang paling banyak berperan dalam konflik ini. Kalau dia memang dicoret dari Robitoh Alawiyah, dipecat kehabibannya, boleh bergabung dengan Laskar NKRI. Kami siap menampung. Mudah-mudahan Habib Bahar bisa menerima semua ini dan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Kan memang dulu itu dia bersumpah, berdiri tegak membela nasab para habaib.
itu kan dia janjinya. Ayo direalisasikan. Kalaupun habaib mengusirnya, ya tetap berjuang. Kalau sudah menyerah, ya bagus juga menjadi kolaborator atau menjadi justice kolaborator, atau yang menunjukkan keburukan atau kebobrokan Ba'alawi karena dia orang dalam, itu lebih baik. Seperti halnya Said Qori pun sebenarnya adalah pembela Ba'alawi awalnya, tetapi kemudian beliau malah menemukan kesulitan dalam membela Ba'alawi karena tidak ada data. Maka kemudian berbalik membela Kiai Imad yang memang datanya ada, faktanya ada, hujahnya ada. Mungkin dengan penambahan dari Habib Bahar ini lebih lengkap lagi, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.